Kalau untuk sedotan sudah saya siapkan untuk contohnya ya, mungkin dari teman-teman mungkin ada ini gimana nanti bagiannya, monggo saya sudah ada. Mungkin kalau teman-teman yang sudah tahu atau mungkin yang belum tahu ya, ini sedotan bambu ya, dari bambu. Nanti makanya tidak dipinjamkan tapi diberikan, karena memang harus ini private, sangat private. Satu orang punya satu. Bersih apa enggak ya tergantung yang bersihin, dan bersihin sendiri. Ini ada alatnya seperti ini, sikat kecil gini untuk dibersihkan, nyantol bubble atau nyantol steel yang jero ya, ini buat bersihin gitu ya, tergantung yang bersihin lah ya, sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan program kita, yaitu Sidoarjo bebas sedotan plastik sekali pakai. Namun tidak masalah karena masih ada waktu, dan progres ini tentu akan kami sampaikan ke Mas Sam supaya nanti bisa di follow up, mumpung masih ada waktu, apa yang harus dibenahi. Karena kalau menurut kami sih desainnya Dinda yang di present sama Mas Nabil ini paling out of the box, karena dia semacam tahu tujuannya marketing itu sebagai apa gitu loh. Kan tujuan marketing kan salah satunya kan untuk menghipnotis media hipnotisnya sebuah perusahaan untuk masyarakat luas gitu kan. Nah, dia kayak sudah menciptakan komponen yang seolah-olah kita bakal terfokus, seolah-olah yang baca itu akan terfokus sama sebuah hal yang akan disampaikan. Jadi info risetnya di sini, ini adalah hasil riset dari teman-teman riset public area selama 2 minggu ya. Jadi riset ini akan kita gunakan untuk tim sales marketing untuk penjualannya mereka, karena dari hasil ini kita tahu nih, kita punya gambaran market kita tuh bagaimana di pandemi. Jurnalistik adalah proses atau aktivitas yang diawali dengan mencari, mengolah, menulis, dan baru menyebarluaskan. Artinya ada 4 tahapan. Jadi tidak serta-merta menulis, tapi diawali dengan mencari dulu, mengolah, baru kemudian menulis. Jadi untuk semua produk jurnalistik yang biasa teman-teman lihat di media cetak, di media televisi ataupun radio, itu semuanya merupakan hasil kerja dari tahapan-tahapan proses ini kan. Jadi untuk yang pertama, yang paling penting tahapan jurnalistik adalah 1, rapat redaksi. Ini kalau kita bicara tentang di alur kerja di media massa ini kan. Misal katakanlah di Sidoarjo News ID. Perhatian terhadap manajemen persampahan. Jadi kita berpikir kalau di Indonesia ini manajemen atau pengelolaan sampahnya masih kurang baik. Nah, itu kenapa kita bekerja di waste management. Artinya membantu pemerintah untuk penanganan sampah yang lebih baik. Supaya sampah itu tidak terbuang ke sungai. Kayak gitu, sehingga mempengaruhi habitat atau ekosistem di sungai, kayak gitu. Pentingnya strategi komunikasi deh gitu kayaknya. Karena waktu dulu saya hanya berjuang sendirian, Rek. Jadi aku sendirian waktu itu. Sebar sana-sini, kemudian dibantu komunitas, grup-grup WhatsApp, keluarga, teman, alumni, itu semua aku share kayak gitu. Sejak 2015 kita punya gerakan 1 juta UMKM naik kelas. Jadi bagaimana kemudian UMKM ini kita dampingi, kita latih bagaimana mereka bisa naik kelas itu. Nah, naik kelas itu apa? Naik kelas itu adalah usahanya bisa berkembang, produktivitasnya bertambah, dan daya saing meningkat. Dari kita sendiri, spirit dan mindset itu harus positif gitu kan, karena customer juga bisa melihat atau bisa nangkep aura kita gitu kan. Kalau kitanya negatif, kitanya pesimis gitu kan dalam menjual, ya pasti kelihatan tidak pede, dan orang juga jadi malas untuk beli di kita. Para pelaku usaha UMKM yang saat ini dipegang oleh DPR adalah hari ini mereka bisa jualan di pasar, buka warung, produksi kue atau makanan, yang penting bisa jualan,
bisa untung, bisa dimakan, dan bisa menyekolahkan anak. Tetapi dia tidak pernah berpikir bagaimana melakukan saving, bagaimana melakukan diferensiasi produk, bagaimana membesarkan usahanya. Otomatis apa yang didapat hari ini biasanya akan habis begitu saja, dan mereka besok akan mencari lagi.